Selamat bertemu dengan saya, Sahat Tobing, di kanal YouTube Sahat Tobing. Saya akan mengangkat sebuah teks yang akan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kegiatan-kegiatan ritual kita. Yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai kepada ayatnya yang ke-35. Dan saya mengusulkan sebuah tema bahwa Yesus menantang kelaliman. Itulah tema yang saya tawarkan, Yesus menantang kelaliman. Nah, kalau Bapak Ibu sudah baca perikop ini, Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35, maka kita akan dapat bersama-sama melihat bahwa Yesus sadar betul karena keberaniannya menantang dan melawan kelaliman, kekejaman, kebiadaban dari kekuasaan Roma itu akan berdampak kepada terancamnya jiwa Yesus, bahkan sampai kepada kematian. Dan seperti yang di ayat 34, Yesus merujuk bahwa sudah banyak nabi-nabi yang dibunuh di Yerusalem. Nah, perikop ini kan adalah bagian dari perjalanan dia menuju Yerusalem. Nah, di tengah perjalanan itu, dia bertemu dengan orang-orang Farisi, sekelompok orang-orang Farisi, yang mencoba menawarkan dan memberitahukan bahwa Yesus harus segera meninggalkan tempat ini karena banyak orang sudah mengincar dia. Dan minggu ini kan kita masuk pada minggu Lent, Prapaskah yang kedua. Nah, keberanian Yesus itu pula yang diperlihatkan pada saat ada sekelompok orang yang mungkin saja sepertinya peduli dengan keselamatan Yesus, atau juga bisa juga dilihat bahwa sekelompok orang ini ingin menakut-nakuti Yesus. Ya, apalah perspektif kita melihat kata itu, di mana di ayat 31 dikatakan, orang Farisi itu mengatakan, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Ya. Jadi kan bisa saja kita merasa, oh ini sekelompok orang Farisi ini ingin melindungi Yesus lah supaya tidak dibunuh. Lalu informasi atau perkataan yang disampaikan sekelompok orang Farisi kepada Yesus itu dijawab Yesus pada ayat 32. Kalau kita bisa tangkap, di situ dikatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Ya, Herodes si serigala lah. "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Nah, perkataan ini kan mengindikasikan bahwa sepertinya Yesus tidak begitu peduli dengan keterancaman jiwanya. Kalaupun orang itu tadi saya katakan terkesan ingin melindungi Yesus, atau juga bahkan mungkin sekedar menakut-nakuti supaya segeralah Yesus pergi karena nanti berdampak kepada kami juga. Ya, kami pun jadi terancam karena engkau berada di tempat kami, kan begitu. Pergilah. Tetapi kan Yesus mengatakan pergilah. Katakan kepada serigala itu. Kita tahu serigala adalah binatang yang sangat kejam, buas, dan mematikan. Dan Herodes dikelompokkan sebagai serigala itu. Nah,
dia mengatakan tadi di ayat 32, sampaikan kepada dia bahwa aku masih melakukan pekerjaan di sini selama kurang lebih 3 hari. Mengusir setan, lalu menyembuhkan orang, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Nah, ini kan gambaran Paskah, gambaran yang sudah diproyeksikan bahwa dia juga akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ini semacam proyeksi saya sebagai pembaca kitab ini. Gitu. Nah, ada perkataan mengusir setan dan menyembuhkan. Setan menurut saya itu adalah sebuah perilaku yang merusak apa? Merusak kehidupan, merusak peradaban, merusak kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Itu setan. Ada kekejaman, ada kebiadaban, itu setan. Sehingga Yesus mau mengusir, mau menghancurkan kebiadaban, menghancurkan perilaku-perilaku orang yang ingin merusak peradaban kemanusiaan, gitu ya. Jadi setan tidak saya ceritakan atau sampaikan orang yang punya matanya merah, memiliki gigi yang panjang dan macam-macam. Saya tidak mau masuk ke situ, tetapi saya mau mengatakan perilaku-perilaku yang biadab lah. Lalu dikatakan menyembuhkan. Jadi Yesus masih mau mengusir setan dan menyembuhkan orang. Itu menyadarkan, menghancurkan kelaliman. Ya, mendekonstruksi dan merekonstruksi kembali tujuan kedatangan, kematian, dan kebangkitannya. Menghancurkan kelaliman, menantang kelaliman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak kalah penting di sini bahwa Yesus memiliki keberanian. Nah, ini kan menjadi inspirasi sebetulnya bagi banyak orang di muka bumi ini, bagi banyak pelayan-pelayan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Apa inspirasi itu? Yaitu keberanian Yesus yang muncul dari rasa ketidakgentarannya berhadapan dengan angkatan perang Roma yang kapan saja dapat menghabisinya, yang kapan saja dapat menculik menghabisinya. Nah, ini kan menjadi inspirasi yang sangat penting bagi setiap orang, bahwa tidak memiliki kegentaran menghadapi ancaman. Dan memang meskipun dalam catatan historis, catatan sejarah dikatakan juga di dalam teks ini, bahwa sudah banyak nabi-nabi yang mati dibunuh oleh rezim Roma ini di Yerusalem. Orang-orang yang mengkritisi, orang-orang yang berani menyatakan kebenaran, orang-orang yang tidak peduli lagi dengan nyawanya, dia yang penting menyatakan kebenaran, menantang, melawan kelaliman. Ya, catatan sejarah, banyak nabi-nabi dibunuh dan mati. Yerusalem menjadi kota pemerintahan yang menakutkan bagi banyak orang, tetapi bagi Yesus tidak menakutkan. Meskipun secara politis dan psikologis, kematian Yesus itu dapat sebetulnya membuat pengikutnya bisa menjadi bimbang, karena anggapan bahwa dia sebagai anak Allah itu kok mati juga. Memang secara politis dan psikologis itu bisa berdampak. Tetapi sebagai kita pembaca Alkitab pada hari ini, tentu bisa menangkap inspirasi yang sangat penting, yaitu sebuah keberanian
mengalahkan ketakutan, tidak memiliki kegentaran terhadap apapun. Nah, sehingga saya mencoba menawarkan beberapa hal kepada Bapak Ibu yang membaca teks ini, siapapun itu. Yang pertama, Yesus tetap menjalankan tugas panggilan penyelamatan meskipun ada ancaman dari penguasa yang tidak menginginkan gerakan reformasi Yesus ini, mereformasi kekuasaan dunia Roma itu. Mereka tidak menginginkan gerakan Yesus ini semakin kuat. Dan Yesus tetap menjalankan tugas panggilan penyelamatannya, konsistensi. Yang kedua, ancaman yang disampaikan kepada Yesus, ya, ternyata tidak melemahkan dia. Ancaman yang diberikan kepadanya justru ditantang oleh Yesus. Nah, ini yang menarik. Ada ancaman, justru ditantang. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus siap untuk lapar, seperti minggu lalu, pencobaan Yesus di padang gurun. Yesus sudah siap lapar, siap untuk mati, siap untuk teraniaya, siap untuk dikhianati, untuk sebuah apa yang dianggapnya benar. Dan yang ketiga, keberanian. Keberanian tidak boleh tercampur dengan takut mati dan takut tidak makan. Karena kalau keberanian sudah tercampur dengan takut mati dan takut tidak makan, maka keberanian akan berubah menjadi ketakutan dan akhirnya menjadi penjilat. Tidak akan kelihatan lagi identitas seseorang. Jati diri hilang dan konsistensi hilang. Bahkan janji pun hilang. Keberanian tidak boleh tercampur dengan takut tidak makan dan takut mati. Jadi, saudara-saudara sekalian, jangan pernah gentar terhadap kekuasaan yang lalim. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berkarya, berkarir, jangan pernah gentar terhadap kekuasaan yang lalim, karena kekuasaan yang kejam, kekuasaan yang lalim, yang beringas, yang biadab itu berasal dari setan. Atau penguasa itu adalah setan yang sesungguhnya. Dialah setan yang sesungguhnya. Tantang kelaliman, tantang ketidakadilan, tantang kebiadaban, tantang kejahatan. Jika ada praktek kekuasaan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah itu di luar gereja, di dalam gereja, tantang. Karena kekuasaan kelaliman, kekuasaan yang kejam, beringas, itu berasal dari setan. Tapi jika kita mendukung, melakukan, dan setuju dengan praktek kekuasaan itu, maka kita adalah bagian dari kekuasaan setan itu. Selamat menjalankan tugas panggilan bersama. Tuhan memberkati kita, memberkati gereja, memberkati semua umat manusia di muka bumi ini. Amin.